Wa tahirun ghairu mutahhir. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan. Air suci dan tidak mensucikan qisman, ada dua macam. Wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirat. Yaitu air yang sudah digunakan dan air yang berubah karena tercampur benda yang suci. Yang pertama air musta'mal. Air musta'mal adalah ma'uddiya bihi ma la budda minhu, atau mastu'mila fi fardit taharah. Atau definisi yang lebih tepat yang saya sampaikan sebelumnya, ma'uddiya bihi ma la budda minhu, yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu yang harus untuk dilaksanakan. Seperti wudu, maka air yang digunakan dalam berwudu itu air musta'mal. Seperti mandi, maka air yang digunakan dalam mandi itu air musta'mal. Mandi wajib maksud saya ya. Karena mandi wajib itu ma la budda minhu, harus untuk dilaksanakan, atau definisi yang mudah mastu'mila fi fardit taharah. Nah, air musta'mal itu tidak boleh digunakan. Maksudnya air musta'mal tidak boleh digunakan bagaimana? Ketika orang wudu, tidak bisa kemudian air wudu yang telah dia gunakan itu dikumpulkan, kemudian digunakan oleh orang lain untuk berwudu lagi. Yang seperti ini tidak bisa. Beda halnya kalau cuma sekedar ada ember yang kecipratan dengan air musta'mal. Itu beda. Ini banyak teman-teman yang masih kesulitan dalam bedakannya. Air ember yang terciprat dengan air itu bukan menjadikan air ember itu air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang mastu'mila fi ma la budda minhu, air yang terlepaskan setelah kita gunakan, itu namanya air musta'mal. Dan air musta'mal sangat sedikit sekali. Ketika kita berwudu sedikit, maka hasilnya pun tidak akan banyak. Kalau kemudian ada air musta'mal yang masuk ke dalam ember, itu tidak menjadikan ember itu secara otomatis menjadi air musta'mal. Tapi ember itu apakah kemudian boleh kita gunakan atau tidak? Maka kita anggap itu masuk ke dalam bukan bab air musta'mal, tapi masuk kepada bab selanjutnya, pembahasan selanjutnya, yaitu al-ma'ul mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirat. Yaitu kita anggap bahwasanya apakah air yang ada di ember ini ketika kecipratan air musta'mal itu dianggap air mutaghayyir atau tidak? Air yang berubah atau tidak? Kalaulah air musta'mal itu hanya sangat sedikit dan umumnya itu yang terjadi, maka tidak ada masalah sama sekali. Sehingga ketika ada ember yang kecipratan bekas wudu kita, bekas mandi kita, itu tidak ada masalah. Karena itu cuma sedikit sekali. Karena yang dimaksudkan dengan air mutaghayyir setelahnya dalam perkataan musannif adalah wal mutaghayyiru taghayyuran kathiran. Dan al mutaghayyir, air yang berubah, taghayyuran kathiran, yang benar-benar berubah, yang perubahannya besar. Seperti ada air, segelas air, nggak bisa dicontohkan ya, lagi puasa. Ada segelas air yang kemudian dimasukkan teh. Ketika sudah dimasukkan teh, tidak bisa lagi dinamakan sebagai ma', tapi dinamakan sebagai ma'us syai, air teh. Nah, ketika suatu air itu berubahan banyak, baru kemudian tidak bisa digunakan. Tapi kalau cuma airnya perubahannya sedikit, ada air, kemudian ketetesan satu tetes madu dan tidak mengaruhi dia, maka tidak ada masalah. Demikian juga seperti ember yang ada di kamar mandi yang terciprat ketika kita sedang wudu atau ketika kita sedang mandi wajib, maka tidak ada masalah, tidak menjadikan air ini menjadi air musta'mal selagi cipratannya itu hanya sangat sedikit. Dan umumnya memang seperti itu. Fata'ammal hadza. Qala rahimahullah, wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. Itu mastu'mila fi fardit taharah. Ma'uddiya bihi ma la budda minhu. Yang kedua, wal mutaghayyiru ay taghayyuran kathiran, dengan perubahan yang banyak. Ahlan wa sahlan bi Syekh Muhayyad Syekh. Tasyaraftu bikum. Qala wal mutaghayyiru taghayyuran kathiran bima khalaqahu minat tahirat. Dan yang berubah dengan perubahan yang banyak, bima khalaqahu minat tahirat, karena tercampur dengan benda suci. Seperti air biasa kemasukan teh menjadi air teh, bukan air lagi. Ketika air biasa kemasukan kopi, maka menjadi air kopi, bukan air lagi. Qala wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirat taghayyuran kathiran. Sekarang pertanyaannya, ma dhabitut taghayyuril kathir? Apa dhabit, apa kaidah, apa standar, apa neraca yang bisa kita gunakan untuk menghukumi apakah air ini mutaghayyir taghayyuran kathiran atau mutaghayyir taghayyuran yasiran? Ad-dhabit, kalau yang ditakrir sampaikan oleh Syekh Syahawi, anta al-hakam. Kita sendiri semuanya adalah yang menjadi hakam, yang menjadi hakim di sini. Kita yang akan menentukan apakah air ini mutaghayyir taghayyuran kathiran aw la. Wa dhabituhu, dhabitnya adalah an yamna'a min itlaqi ismil ma'i alaihi. Atau an yamna'a itlaqa ismil ma'i alaihi.
Dhabitut taghayyuril katsir ma yamna'u itlaq ismil ma'i alaihi. Ma yamna' ketika sudah mencegah untuk mengucapkan bahwasanya benda ini air. Ketika suatu air kemasukan benda lain dan tidak bisa lagi kita namakan sebagai air, tapi malah kita menamakannya sebagai teh, kita menamakannya sebagai kopi, kita menamakannya sebagai minuman-minuman yang lainnya, atau kita menamakan air tanah misalkan karena kotor sekali tercampur dengan tanah, maka air yang seperti ini sudah tidak lagi bisa dinamakan sebagai air mutlak, melainkan dia masuk kepada bagian dari air jenis yang kedua, yaitu air yang tahir ghair mutahhir, yaitu jenis mutaghayyir bima khalaqahu minat tahirat, karena tercampur dengan benda suci. Kenapa kita bisa mengatakannya seperti itu? Ketika kita sudah menyebut ini sudah bukan lagi air, maka itu sudah terkategori sebagai mutaghayyir taghayyuran kathiran, yaitu ma yamna'u itlaq ismil ma'i alaihi. Itu dhabitut taghayyuril kathir ma yamna'u itlaqa ismil ma'i alaihi, ketika tidak lagi bisa dinamakan sebagai air. Tapi kalau ember kemudian kejatuhan sampo sedikit, ember kejatuhan sabun sedikit, sabun dan sampo ini mukhalid yang bisa merubah, yang nanti bisa membuatnya menjadi air sabun, bisa membuatnya menjadi air cucian, itu nanti sudah bukan air mutlak lagi, karena tidak kita lagi namakan sebagai air. Air sabun bukan air, beda. Air mutlak itu cuma air. Kalau air yang lain yang diberikan kait itu air sabun dan semacamnya. Tapi kalau ada ember besar kejatuhan satu tetes sabun, kejatuhan satu tetes sampo, kejatuhan odol misalkan, maka apakah itu air mutaghayyir atau bukan? Antal hakam. Silahkan kita semua yang menjadi hakim di sini, kita yang menjadi menentukan. Udah sekarang airnya masih kita sebut air tidak? Kalau masih kita sebut air maka tidak ada masalah. Hal ini juga sama dengan air kaporit yang dicampur dengan kaporit dalam kolam renang. Banyak yang menanyakan, boleh gak kita bersuci menggunakan air yang tercampurkan dengan kaporit? Selagi air itu kandungan dari kaporitnya tidak banyak, tidak kemudian menghilangkan penyebutan air untuk air tersebut, maka air tersebut statusnya masih air mutlak dan dia tahirun mutahhir, suci dan mensucikan. Tapi kalau sudah air kaporitnya sampai berbusa-busa, sampai banyak sekali sabunnya, tidak bisa lagi dinamakan sebagai air, maka kemudian tidak bisa untuk digunakan. Karena kenapa? Karena dia mutaghayyirun taghayyuran kathiran wa dhabitut taghayyuril kathir ma yamna'u itlaq ismil ma'i alaihi. Tsumma qala rahimahullah. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirat.